Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus Aswaja Center, baik dari DPP dan DPW serta DPC, hadir pada kesempatan kali ini Bapak Haji Boniman, selamat datang Bapak. Kemudian di samping kami ini adalah Muhammad Abdullah, beliau ini salah satu pengurus DPP. Dan perlu diketahui kegiatan ini sengaja saya laksanakan. Ini hari ini sudah masuk ke angkatan yang ke-7. Ini perlu dimaklumi. Kami menganggap penting pelatihan semacam ini. Yang pertama, ilmu ini pasti dipakai. Pasti dipakai. Kenapa dipakai? Karena materi yang akan saya sampaikan itu ada 6. Menjelang kematian, setelah kematian, baru kita berbicara bagaimana memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan terakhir menguburkan. Salah satu 6 ini pasti dipakai. Nggak usah nunggu ustaz dan kiai, pasti dipakai. Ada sebagian kiai, kalau berbicara kitab kuningnya juga, tapi kalau disuruh mandi mayit gimana? Ada ya? Ada yang pintar mandi mayit, pintar juga aku itu. Tapi kalau ditanya kitabnya mana? Engkong-kong saya begitu. Jadi dasarnya itu engkong. Maka saya pikir sederhana, tutup sekarang, selesaikan sekarang, kita ahli sekaligus juga mengetahui sumbernya gimana. Maka kitab yang sudah disebarkan itu adalah buku panduan sederhana, dan itu akan menjadi, ya katakanlah, kitab yang dipegang oleh ibu sebagai rujukan kemana-mana. Dan saya pastikan itu sudah ada Qur'annya, ada hadisnya, ada pandangan ulama. Sehingga saya tidak punya kekhawatiran nanti ditanya, ini kitabnya benar atau enggak? Saya ini selain ketua DPP Aswaja Center, saya juga wakil ketua di Majelis Ulama Indonesia Pusat. Memang pusat, ya. Belum lagi saya di sekretaris di Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia di DKI. Maka kemudian di saat kita mengikuti pelatihan semacam ini sudah menjalankan apa yang diajarkan Sayyidina Rasulullah. Mengapa Sayyidina Rasulullah pernah menyanjurkan aksiru dzikrohali bilada, berbanyaklah olehmu menyebut sesuatu yang dapat menghancurkan kelezatan, yakni kematian. Nah, kalau kira-kira nggak usah ngomong ayo ingat mati, kalau ingat ini saja. Nah, apa ini? Apaan? Ya, ada komentar sih. Ini selanjutnya para jemaah sekalian, ayo kita bersama-sama membaca ayat ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semuanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin, semua orang yang bernafas, semua orang yang punya jiwa. Dha'iqatul, dha'iqah itu artinya mencicipi. Mencicipi itu identik dengan mencicipi sedikit saja, pasti itu mencicipi kematian. Dan kalau kita perhatikan, namanya mati artinya sekalian, kalau sudah waktunya tidak bisa kita mati, tidak bisa kita mundur, kan begitu katanya Al-Quran bersama-sama kita aja. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Idza jaa ajaluhum, apabila sudah datang ajal mereka, la yastakhiruna, tidak bisa mundur, wa la yastaqdimun, dan tidak bisa kita maju walaupun satu menit, 1 jam apalagi. Ada orang ingin mati minum baygon, nggak mati-mati. Ada kita yang ingin hidup berobat, itu tetap mati. Nah, inilah rahasia hidup. Karena itu para jemaah sekalian, kita nggak bisa lari daripada kematian. Katanya Al-Quran, dan kita biar nggak ngantuk ya. Qul innal mauta bersama. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم ما كنتم تعملون. Qul, katakan Muhammad, innal mauta, sesungguhnya mati, alladzi tafirruna minhu, di mana kau lari daripada kematian, fa innahu mulaqikum, mati itu yang akan menjemput kamu.
ada kontainer minggir, sakit berobat, ada COVID vaksin. Mau lari dari mana kalau sudah ditentukan sama Allah? Ya. Mati itu yang akan menyebutkan. Karena itu bagi sekalian kita persoalannya bukan kita ini takut mati, lari dari kematian, bukan itu. Bagaimana sekiranya mati kita ini membawa husnul khotimah, membawa iman dan Islam. Dan ini ada ilmunya ini, ada ilmu. Ada ilmu. Terus bagaimana Pak Kiai? Kita mulai dari mana? Ayo kita belajar dari tempat ini. Rasulullah SAW pernah menceritakan begini. Akhiru zikrah Nabi Ladat, perbanyaklah olehmu mengingat sesuatu yang dapat menghancurkan kelezatan. Apa itu? Hal maut, kematian. Bahkan Sayyidina Rasulullah SAW mengingatkan begini berkaitan dengan mengapa harus ada pelatihan. Kalau ada orang meninggal kemudian dimandikan, dikafani, betul? Dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan dan dikubur. Mengapa? Gak usah kenapa pakai dibakar aja. Ada kan sekarang gampang kita lihat orang meninggal itu bukan di kubur tapi ditaruh di satu lapangan luas, di situ ada burung makan dan burung itu mencabik-cabik. Entah kenapa nggak paham. Tapi Islam tidak mengajarkan begitu. Karena apa? Manusia itu oleh Allah dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam. Walaqad karramna, dan sungguh aku telah muliakan bani Adam. Manusia itu aku telah muliakan. Dan kemuliaan manusia itu para jemaah sekalian tidak hanya pada waktu di dunia, tapi sampai kematian dan di akhirat apalagi. Sehingga kita ini ada proses baik menjelang, setelah, baru kita mandikan, kita kafani, kita soloti dan kita kuburkan. Ini banyak yang bertanya memang apa rahasia, apa hikmahnya? Ya tentu banyak ya. Tapi kita tidak akan membicarakan itu, kita akan fokus pada tata cara bagaimana kita harus menghormati orang yang sakaratul maut, orang yang sudah meninggal, diapain kita. Jadi ada ilmunya satu-satu. Kita masuk kepada pelajaran yang pertama. Kalau ada tanda sakaratul maut, itu di kitab itu sudah ada Pak ya? Bila ada tanda sakaratul maut, ngapain ini? Tandanya apa? Tanda orang sakaratul maut itu coba lihat di ya, ketika ruh akan dicabut maka itulah detik-detik menegangkan yang menentukan. Ini halaman depan ya. Halaman berapa? Halaman 4 ya. Apa tandanya? Tandanya di sini dikatakan kedua telapak kakinya sudah melemas. Jadi bapak coba pegang kakinya lemas. Masih tegang selama ini. Enggak, ini jangan-jangan keluarga jenazah pada ketakutan dan pulang. Maka kemudian di sini kedua pelipisnya mulai mencekung. Saya tahu sendiri karena saya ini dikenal oleh kawan-kawan. Kiai Misbah itu punya gelar Kiai Misbahul Munir Al-Mayyiti. Al-Mayyiti karena hari-harinya ngurus mayit gitu. Ya gak apa-apa lah daripada halnya alkohol gitu. Saya itu sering menghadapi orang yang sakaratul maut, bukan 10, bukan 100, tapi ribuan ya. Yang saya mandikan sudah di mana-mana. Bahkan kalau saya mau cerita yang besar itu misalnya keluarganya Pak Habibie, keluarganya waktu itu Kiai Hasyim Muzadi, termasuk Pak Harto. Kira-kira begitu lah. Tapi saya nggak milih-milih jenazah orang kaya, enggak. Cuma ketepatan saat itu kebingungan apa yang harus dilakukan, ternyata bingung mereka. Maka pelatihan semacam ini harus ada yang berani gitu. Jadi tanda-tanda kematian kalau sudah tampak biasanya sudah mulai membiru ya. Mohon maaf, bikinnya agak maju sedikit biasa. Dan tandanya
tidur mulu itu biasanya dan orang mau mati. Pertama, kalau sudah ada tanda sakaratul maut, ada orang sekarat, pertama tidurkan pada sisi lambung kanan dengan menghadap kiblat bila memungkinkan. Bila tidak, maka letakkan dalam posisi terentang sedangkan wajah wajah dan telapak kakinya dihadapkan ke kiblat. Hal ini tujuannya agar gampang keluarnya ruh. Mana kiblat di sini? Tadi nah, kira-kira gini, tidur kepala saya di sini, di ganjal bantal. Paham ya? Kepalanya di sini. Paham? Kalau umpama nggak bisa pakai ini penyakitnya parah. Begini saja, kakinya yang di sana, kepalanya di sini. Tidurnya begini. Nah, terletak menghadap ke sana. Tujuannya apa? Biar gampang keluarnya. Biar gampang keluarnya. Itu kata kuncinya. Nanti kita praktek ya. Ini ilmu mahal. Kemudian yang kedua, dituntut membaca kalimat tauhid, la ilaha illallah. Jadi kupingnya itu la ilaha illallah, la ilaha illallah itu. Sakaratul maut berbanyak itu la ilaha illallah atau Allah. Tidak disunatkan kalimat Muhammadur Rasulullah, karena kalimat Muhammadur susah. Ustaz Mahdi, Muhammadur Rasul susah. Ini Allah Rasulullah itu memudahkan kepada umatnya agar hatinya gampang dengan membawa la ilaha illallah, karena kalimat itu kan gampang. Tidak ada Muhammadur susah makhluknya itu. Maka langsung kalam la ilaha illallah dan halal. Akhir hidupnya kalau ditutup dengan la ilaha illallah dia akan masuk. Nah, ini tidak mudah. Karena itu ayo yang sakaratul maut itu dituntut. Gitu. Kalau dia sudah ngomong Allah, diam, jangan tuntut lagi. Biasanya yang lain sudah yang camat ini, kalau mayit maksudnya. Kalau mayit itu kemudian itu lagi baru dituntut lagi. Tuntut lagi. Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya itu menuntut ibu saya sudah. Kemudian menuntut istri saya sudah. Waktu mau sakaratul maut. Ya karena saya punya ilmu ya, gak panik juga, gimana? Ya punya Allah, la ilaha illallah. Nah, yang lain ngapain Pak Kiai? Yang lain bacakan surat Yasin dan surat Ar-Ra'd. Dari sendiri, surat Yasin dan surat Ar-Ra'd. Ini kalau tanya kitabnya sudah ada di situ ya. Di mana itu keterangannya? Paham ya? Bacakan surat Yasin dan surat Ar-Ra'd. Tujuannya apa? Kalau dibacakan surat Yasin, biar tergambar suasana akhirat. Dibacakan surat Ar-Ra'd biar gampang keluarnya ruh. Kemudian menegukkan air. Menegukkan air. Silakan duduk, nanti disiapkan kursi oleh panitia. Menegukkan air, ambil air pakai apa? Pakai sendok boleh. Pakai apa boleh, apa saja yang kira-kira tersampaikan, karena saat itu sangat haus, sangat. Pakai sendok boleh, pakai apa sih? Pakai misalnya, mohon maaf, sedotan itu ini gitu, paham ya? Biar gampang keluarnya ruh. Sudah, ketika sudah benar-benar mati, apa yang harus kita lakukan? Ini selesai ini orang sakaratul maut, dia akan duduk mas. Boleh duduk di sini Bu, bebas ya. Ya, di sini langsung kelihatan dari orang. Bila benar-benar meninggal, apa yang harus dilakukan? Ini, apabila sudah yakin, apabila matanya dalam keadaan masih terbuka, pejamkan, melotot begini. Itu bukan berarti orang ini rahasia ilahi, main toge, bukan betul. Belum tentu. Bisa jadi dia itu sedang mengikuti ruhnya. Tapi kan kelihatan orang yang melotot, senang melotot, ketakutan kan bisa. Jadi begini ini kadang-kadang
dibaca mengikuti ruh. Pejamkan. Begini. Kalau nggak bisa ya ambil kapas yang kasih hangat. Kalau ada beban berat apa uang gitu ya, semoga biar benar gitu. Kalau kira-kira mata duit dan jangan lupa serius. Kalau tidak bisa masih melakukan saja kayak gimana kayak. Nah ini saya ada tekniknya. Saya buka sepatu saya. Jadi pijit ini saya sengaja pakai celana nggak pakai sarung kalau ngangkat biar nggak kelihatan. Ini pijit ini. Ya. Kemudian matanya juga ditutup bersamaan ya. Ini juga ditutup. Di situ ada tekanan. Paham ya? Karena di sini ada kaitannya dengan surat saya. Ya, nggak dibaca apa-apa. Tapi bacaan Bismillah saja pelan-pelan ya, karena namanya jenazah saya itu benar-benar kesakitan. Jangankan sampai kita sembarangan. Meskipun saya itu seakan-akan disayat dengan pedang. Karena itu mengapa yang ngurusin jenazah itu ustaz yang syafaqah, yang sayang kepada mayit. Kalau orang yang sayang kira-kira ya ustaz ya, ngerti agama. Jangan sembarangan kayak orang motong ayam itu. Bila mulutnya menganga diusahakan jangan sampai terbuka, cepat bau nanti. Kalau cepat bau nanti rahasia hilang. Padahal ustaznya benar itu, nggak benar itu ustaznya, ngurusnya nggak benar. Jadi bagaimana kalau perlu bisa ditutup, diikat dengan tali yang terhormat. Jangan pakai tali rapian. Kenapa? Pakai plester kok nggak boleh. Sekarang ini biasanya saya sarankan tali kerudung lah, biar nggak mangap. Kalau mangap cepat bau. Enggak, kemarin dipakai plester kok. Ya pokoknya apa saja mohon izin. Sekiranya tidak mangap gitu. Kalau mangap kan jelek. Juga apa namanya cepat bau. Kemudian melepaskan tulang persendian atau tali dengan baik tangan maupun kaki. Jadi ketika meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ditali, diginiin. Kalau orang mengerti nggak marah nggak. Jadi apa yang bapak saya? Enggak. Ini ditali di mesin. Sehingga nanti kalau kita mandikan itu tidak kaku. Paham ya? Baik tangan dan kakinya juga begitu. Nanti kita praktekkan ada di depan. Ibu jangan khawatir, nanti diperdalam dengan praktek. Ini sudah saya belikan. Kalau belanja seperti ini, kalau di Jakarta Utara sekitar 700, 800 malah. Jadi beli saja biayanya begini, belum lagi sewa hotel. Kemudian melepaskan semua pakaian dibuka ya, digunting. Pakai gunting. Kalau tidak memungkinkan dibuka biasa, dibuka pakai. Dan aksesorisnya juga dibuka. Misalnya ada cincin, ada jam tangan, nggak cepat bau. Ganti dengan penutup. Misalnya ada gigi harus dicabut. Kalau kira-kira bisa. Jadi ukurannya kepada yang hidup. Bapak punya gigi pasang, ini ada gigi emas pakai, lumayan kalau dijual. Kalau nyabut bisa biasa, bisa silakan. Tapi kalau kira-kira nyabutnya pakai tang gitu, ukurannya adalah kalau kepada yang hidup itu menghina, menyakitkan, berarti juga menyakitkan. Jangan. Tutuplah seluruh tubuhnya dengan kain tipis untuk kehormatan, kain yang tipis. Nah, kalau di Indonesia sudah apa? Bahan apa? Kain birunya dipakai. Kain panjang. Tapi saran saya jangan ada gambar manu, gambar burung, ya. Apalagi gambar kepala bandeng. Sudah meletakkan benda di atas perutnya kira-kira setengah on atau di sini. Dibakar tapi dibungkus ya biar kelihatan banget, dibungkus dengan bahan. Tujuannya biar tidak kembung. Kalau kembung nanti cepat bau. Sini. Ya.
Nomor 7, mengumumkan kematian. Apa? Mengumumkan kematian, menyelesaikan tanggungan mayit. Bagaimana caranya? Salah satu ahli warisnya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan bapak dan ibu saya. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Kalau punya hutang, mohon diikhlaskan. Kalau tidak ikhlas, hubungi saya sebagai ahli waris. Kira-kira begitu. Harus ada akad dari salah satu keluarganya. Jangan sampai si mayit itu meninggalkan hutang. Maka keluarga yang baik, anak yang baik itu ya begitu. Bapak dan ibu saya apabila punya hutang, punya tanggungan, mohon diikhlaskan. Kalau tidak, mohon hubungi ahli waris dari saya. Maka semua tanggungan kredit yang belum lunas, nah, hutang pulsa belum bayar, itu pindah kepada anak. Paham ya? Dan ini penting ini bagi salah satu keluarganya harus bertanggung jawab. Sampai di sini kita akan pindah kepada materi selanjutnya. Ada yang bertanya? Silakan. Kalau di kitabnya kan ada peletakan di atas pipan, gitu. Ya. Tapi di situ nggak ada. Ini yang agak cepat ya. Kalau di atas dipan itu maksudnya coba teruskan bacaan yang panjang. Letakkan di atas dipan, baringkan mayit dengan menghadap kiblat, posisi sebagaimana ketika diletakkan di dalam liang lahat. Ya, seperti yang saya ajarkan tadi. Kan saya bilang begini, letakkan di atas dipan khusus karena dia akan secara menghadapi kematian. Berarti menghadap karena kiblat kan? Iya. Karena kiblat. Berarti tidurnya begini seperti orang di liang lahat begini ya. Paham ya? Di liang lahat kan begini. Jadi ganjar sama kata, kira-kira begitu. Menikah. Yang kedua, lengkap tadi. Yang ketiga, masalah yang keempat. Ini tadi sudah ada dua materi yang kita sampaikan ya, menjelang dan sesudah. Sekarang memandikan, mengkafani, mensolati dan membuka. Bagaimana cara memandikan? Boleh seperti ini kalau tidak punya penyakit yang membahayakan. Paham? Dipaku seperti ini. Lalu apalagi ini misalnya bapaknya atau ibunya, maka mana anak-anaknya nih mumpung jadi ustaz, ini sodor lo itu lagi kita mau birrul walidain. Paham ya? Seperti ini model. Tapi kalau dokter bilang jangan, ini mengandung penyakit orang ini punya penyakit menular, ya udah jangan ya ngikutin petunjuk dokter dia. Ini saya balik. Nah ini yang pertama, memandikan mayit di dalam ruangan yang beratap dan sepi. Kira-kira hanya ada orang yang memandikan, pembantunya dan wali mayit. Yang kedua, kenakan padanya pakaian yang jelek atau transparan sangat tipis ya, ya seperti kain yang biasa dipakai itu. Baringkan di tempat yang tinggi seperti amben dipan supaya tidak terkena percikan air dengan posisi menghadap kiblat dan bagian kepala agak tinggi supaya air berusaha mudah turun. Nanti kita praktek sejenak. Terus seperti ini cara memeriksa. Ya. Ada mayitnya? Ada sudah selesai. Kalau tidak ada, salah satu bapak saya nanti. Biarin aja, saya suruh itu. Menggunakan air tawar yang dingin supaya awet, maksudnya air biasa. Kecuali cuaca sangat dingin atau ada kotoran yang sulit dihilangkan, maka boleh memakai air hangat. Selanjutnya, keluarkan semua kotoran yang ada di dalam perutnya, dinginkan. Ya, pelan. Bila sudah selesai, maka sunat diwudukan. Jadi ceritanya mandikan dulu, bersihkan dulu Pak, bersih, baru wudhu. Seperti bapakmu mandi junub. Mandi junub kan disunatkan wudhu dulu. Setelah wudhu mandi nawaitul wusuf. Setelah selesai itu ya nggak usah nawaitul wudhu lagi, karena sudah punya wudhu dari awal. Dan itu wudhu aneh itu, wudhu yang tidak batal oleh sebab pegang-pegang misalnya. Pegang kemaluan kita harusnya kan batal. Tapi ini wudhunya orang aneh, wudhunya orang junub. Dah, nggak usah bahas itu. Kita fokus ke sini. Yakni bersihkan, paham? Bersih, sudah bersih Pak Kiai. Setelah bersih baru masuk kepada bersama nawaitul wudu'a.
an hadal mayyiti ulang nawaitul wudu'a an hadal mayyiti ya hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Kalau nggak hafal cukup niat saya begitu kan, mewudukan mayit ini karena Allah. Islam itu nggak sulit, nggak usah pakai bahasa Arab dan apa. Nah, mengucapkan sunnah semacam ini, mengucapkan niat semacam ini sunnah. Baru kemudian sunnah diniati ketika memandikan. Nawaitu ada al-ghusli an hadal mayyit, kalau perempuan hadil mayyitati lillahi. Kalau di bahasa Indonesia kan, niat saya memandikan mayit ini, kira-kira begitu. Jadi gampangnya bagaimana? Gampang sebenarnya. Memandikan mayit itu jangan dibayangkan sulit. Membandingkan mayit itu yang penting ujung kepala sampai ujung kaki tersentuh air, selesai. Niat saya memandikan, selesai, ngapain sih? Wudhu dan sebagainya itu kesempurnaan saja. Lihat, ini seperti ini. Kemudian gunakan air yang sudah dicampur sedikit kapur baru, yang sekiranya tidak berbahaya. Basuhlah seluruh anggota badannya mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan cara seperti di atas. Gampangnya bagaimana pakai? Gampang. Kalau mengikuti ini sepertinya ribet amat. Sederhananya begini, ada jenazah. Pahamnya siram sampai bersih dulu. Setelah bersih, wudu. Dulu. Setelah wudu seperti biasa. Paham maksudnya? Setelah wudu baru nawaitul ghusla, niat mandi. Sampai terakhir itu ditutup dengan kapur barus, air kapur barus, air kembang. Biasanya ada kembang, air mawar dan sebagainya, itu dicampur itu saja. Tujuannya kapur barus itu yang memperlambat pembusukan. Dan sekarang kita berbicara mengkafani mayit. Kain yang dibuat mengkafani mayit adalah kain yang diperbolehkan dipakai sewaktu hidup. Misalnya bapak nggak boleh pakai baju sutra, jangan. Disunatkan putih, makruh yang lain. Boleh dengan warna yang lain, tapi makruh. Ini bahannya mana? Biar kelihatan. Ini sudah ada sekitar 11 meter rata-rata. Kalau kita kalau kita beli. Karena pada prinsipnya begini. Pada prinsipnya orang menutupi kafan itu adalah menutupi aurat gitu. Karena kalau ada orang meninggal setelah dimandikan belum dikafani, disolati, makruh itu. Saya ulang, sudah dimandikan belum dikafani, bapak izinnya saya mau sholat duluan, saya mau masuk kantor, belum dikafani, nggak apa-apa. Belum dikafani, makruh. Tapi kalau belum dimandikan ya haram, kan belum bersih. Lanjut mas. Seperti ini nanti kita praktek saja. Karena kalau menjelaskan agak susah. Intinya begini. Laki perempuan sama. Laki khamsatul lafaif 5 lembar. Perempuan juga 5. Paham? Laki 5 lembar, perempuan 5. Nanti ini barangnya ada di sini. Ada kertas. Ini. Ini katakanlah ibu lihat bapak. Ya. 2, 3. Berapa? 3. Katakanlah begini, nanti akan lebih jelas dengan potongan ini. Kemudian tambah lagi 1 lembar. Kalau laki, saya ngomong laki ya, laki. Baju diginiin, kemudian disobek, digusik, buat kepala, masuk gini. Ini nih lubangnya. Tapi lubangnya biar agak begini kalian. Tergambar kan? Iya. Seperti ini dan dimasukkan. Nanti kita praktek. Jadi berapa sudah? 1, 2, 3, 4. Tambah surban. Kalau laki surban bentuknya macam-macam, beda-beda. Ada begini, ada yang pakai kerudung. Perempuan juga demikian. Cuma perempuan bedanya kalau
Perempuan, 1, 2, satunya ini apa bikinnya? Buat apa? Kain. Buat kain. Buat kain. Kemudian yang lain itu baju. Kemudian ditambah terakhir itu celana dalam silakan bikin, tidak juga nggak apa. Paham ya? Karena yang terpenting tutup auratnya. Laki juga demikian. Dan kenapa Pak Kiai tidak ada jahitan? Kita bayangkan orang yang sedang umroh itu atau haji ya, di kain ihram tidak ada jahitan. Maksudnya kita ini tidak ada yang dijahit, tidak ada yang diikat, kita ini lepas, gitu kira-kira. Lepas, tidak terkait dengan keduniaan. Makanya kalau sudah ada di dalam kubur, itu dibuka ini, cek gitu. Dibuka, bukan dibuka telanjangin, tangannya apa? Talinya saja. Paham ya? Nah, dulu saya pernah tidak dibuka karena saya protes begini. Kok dibuka? Nanti buat apa saya ngafali? Ternyata ada keterangan lebih baik dibuka. Kenapa? Tafaulan berharap agar orang ini tidak ada ikatan-ikatan yang berkaitan dengan keduniaan. Kira-kira demikian ya. Dan ini cara memotongnya semacam ini, tidak bisa. Nah ini biar dipercepat karena waktu adalah sangat berharga sampai hari ini. Kita sampaikan sampai asar kira-kira begini. Jadi waktu efektif dan kita bisa diskusi lebih banyak lagi. Cara memotong kain kafan ini, materi ini bisa diminta oleh Bapak. Nanti akan saya share di grup. Ya. Ini materinya ini. Jadi setelah ini nggak usah Bapak di Poniman, nggak usah ngundang saya lagi. Kemudian dia usah doang semua. Nggak laku dan nanti. Bapak Apowis, saya jadi kayak di atasnya aja kan. Nggak ngapain takut ya. Nanti kalau saya ngajarin pintar semua. Kalau ketakutan pintar ngapain jadi kiai gitu. Udah, intinya laki perempuan 5 lem. Kira-kira begitu. Itu lihat di dalam kitabnya buku ini. Biar gak bingung. Cuma ada yang unik ini. Cara melipatnya ini. Apakah kalimat kain oleh dengan minyak harum pada setiap lubangnya, olesi tubuhnya dengan minyak, untuk anggota tubuhnya berlubang, dan juga anggota sujud. Anggota sujud ada berapa? 7. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini dikasih kapas nih. Termasuk lubang. Lubang ini, lubang yang ada ini. Paham? Sedekapkan kedua tangannya seperti orang salat, jangan berpikir dibalik karena mati. Begini. Atau lurus. Orangnya gemuk, kalau samanya sudah kurus. Gemuk kan begini, akhirnya nggak muat, itu namanya kapal. Begini aja. Ada pilihan. Begini boleh, begini boleh. Paham ya? Ikatlah kedua patahnya dengan kain seperti pakai celana dalam. Buatkan nanti celana dalam. Tolong nanti berbagi ilmu dari masing-masing. Begini pakai cara membuat celana dalam versi saya. Ya, saya tidak akan membuka yang ini, yang lain saja yang ngasih ilmu. Nah, selanjutnya ini, setelah selesai lipatlah kain kafan tersebut. Jika mayit laki-laki, maka yang kiri dilipat terlebih dahulu, kain laki-laki. Ini selesaikan, baru kemudian bila mayit harus kanan tentunya. Ya, bila mayit perempuan, maka dilipat dari sebelah kanan dulu seperti pakai jari kanan dulu. Kira-kira begitu. Kalau di Jakarta pakai jari, pakai sarung kan nggak tahu. Kalau di Jawa Timur tahu deh. Kalau kiri dulu, baru kanan. Kalau laki kiri. Jadi kemudian ikatlah kedua ujung kain kafan tersebut, dan yang dibutuhkan dengan menggunakan kain yang dipotong dari kain kafan sekiranya tidak lepas ketika nanti diikat semuanya. Paham ya? Sampai di sini selesai. Ada yang bertanya? Kalau ada jenazah keluar darah ini, di mana dipakai? Pasti.
Ibu bilang pakai plastik ya, cari plastik yang lebar. Jadi yang paling atas itu plastik. Sekiranya nggak tembus, karena saya pernah ada orang meninggal sebab ditabrak kereta, tangannya buntung, kepalanya hancur. Gimana saya mandi? Nggak mungkin. Orang-orang begini nih sudah lewat itu artinya. Kewajiban. Mau ditayamumin gimana? Sudah berantakan. Maka langkah selanjutnya setelah mandikan nggak bisa, tentu kita masuk kepada mengkafani. Setelah mengkafani, bersalat dan menguburkan. Karena ini nggak mungkin dimandikan misalnya. Terus biar berapa? Jadi namanya darurat sudah. Ada yang mengatakan ya boleh disolati, ada yang mengatakan tidak usah disolati karena dia itu belum memenuhi syarat. Tapi biar tidak timbul fitnah, disolati aja. Ini kiai ini kok milih-milih? Ustadz ini milih-milih. Ini bapak saya nggak disolati, padahal saya berpikir kan belum suci. Nah ini pinter-pinterlah bapak itu memimpin masyarakat sehingga tidak membuat gaduh. Paham ya? Itu ilmu masyarakat. Dari sekian pilihan-pilihan pendapat ulama, ini sih yang aman. Kira-kira begitu. Dan itu namanya kedekatan beda satu kampung dengan kampung. Apa nih selesai ya? Sholat jenazah hukumnya fardu. Sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Bagi yang mensolati syarat-syarat sholat jenazah sama dengan sholat yang lain. Perhatikan posisi mayit. Ini ngomong mayit dulu, ngomong mayitnya. Bila mayit laki-laki maka kepala mayit sunat berada di sebelah kiri imam, atau saya katakan selatan di Indonesia. Kalau selatan, mana? Sebelah sana. Ya. Kalau dikubur kepala di mana? Sini. Ketika ini orang laki, kitabnya sudah saya sebut di sana. Kalau menyolati kepalanya di sini, kepalanya di sini. Kalau perempuan di sini itu. Kalau menguburkan laki perempuan sama. Saya fokus kepada cara menyolati posisi kepala mayit. Bukan saya berbicara yang menyolati mayitnya dulu. Ini kalau nggak hati-hati sering terjadi salah sangka, keributan. Loh ini kok kepalanya di sana? Makanya harus sosialisasi. Kitabnya dibaca. Ada yang mengatakan kepala di sana itu di mana? Kira-kira begini. Tapi saya ulangi lagi, bijaklah. Kalau sudah kira-kira panjenengan sampean semua ini sudah hebat, diakui, jangankan kitabnya, ludahnya saja ditakuti. Wow, itu tinggal ngomong begini, ikut. Tapi kalau masih ustaz baru-baru, bukan banting gitu. Saya kan pernah di demo sama orang kampung saya, gara-gara jenazah laki, saya posisinya di sini kepalanya, di sini, kan harusnya anggaplah saya biar tidak bingung ya, sana barat gitu, sepakat ya? Seharusnya kan begini, laki di sana kepalanya, perempuan juga di sini kepalanya, ya. Dalam kitab ini disebut kepala, kalau yang laki kepalanya di sebelah sini di dalam kitab ini. Dan saya bertanggung jawab. Dan itu sudah dipraktekkan sama para ulama besar, termasuk saya. Saya pada waktu itu, ini kok kepalanya di selatan? Ya ini yang benar. Ini bukan salah. Ini yang benar. Kamu yang salah. Oh iya, saya yang salah. Ini kitabnya ada di sini. Kira-kira demikian, ini posisi mayit. Paham ya? Perhatikan gambar seperti ini. Nah, imam berada di dekat kepala mayit kalau laki-laki. Ya, itu pun kalau jadi imam. Kalau jadi makmum silakan di mana saja. Kalau perempuan ini, bila mayit perempuan, kepala mayit berada di sebelah kanan imam. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, begini. Nah, posisi imam ada di tengah. Ya, paham? Jadi mohon dipahami ini, orang ini mengerti agama, bisa saya ukur. Seperti ini, Pak.
perempuan. Seperti biasa, maksud lah, maklum lah, kepalanya itu ada di sini. Cuma yang laki yang harus kita sosialisasikan biar tidak jadi masalah di tengah-tengah. Saya sosialisasi begini, wah kita apa itu? Ini berdebat. Apa yang berdebat? Ini bukan waktunya berdebat. Di sini boleh. Di sini boleh, mana sikapnya kita. Tapi kalau di depan mayit, siapa yang lebih sepuh? Oh, berdebat. Paham ya? Nah, sekarang posisi daripada bentuk sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah orang Muslim meninggal, kemudian ia disolati oleh 3 sholat dari orang-orang Islam kecuali ia menghakimi masuk surga. Maka, ayo, bapak-bapak yang biasa jadi imam, biasakan untuk mensolati dengan 3 sholat. Izin bapak kesini. Ini bapak, panjenengan lebih sepuh dari saya, mumpung saya jadi kiai, saya nguruskan dan ngaluci. Sampai juga sini. Nggak dibungkus Pak. Enggak, beda. Gini, menghadap ke sini maksudnya. Ini sholat, mau sholat, nah, karena kiblatnya kan. Atau gini ya, ini saja ya. Ya. 3 sholat, ada yang mengatakan ini. Diusahakan bikin 3 sholat. Bapak-bapak, mari kita sholati almarhumah Ibu Safina, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sholat bikin 3 sholat. 3 sholat bikin. Dulu Pak, 3 sholat gimana? Orangnya cuma 4. Di sini ada penjelasan bahwa untuk mendapat fadilah 3 sholat, ini ulama berbeda pendapat. 1, Imam Ibnu Hajar menyampaikan 1 sholat minimal 2 orang seperti ini. Imam Romli mengatakan 1 sholat bisa 1 orang. Nah, ular-ularan jadi. Yang nyolatin kebangetan banget. Orang yang nyolatin nggak ada. Apa orang nggak pernah tahu? Belum tentu kan? Bisa jadi Covid saya waktu itu. lah. Bener, bisa kopi lagi. Nah, jadi 3 sholat itu begini. Baris ya. Ya. Baris. Jadi bisa begini, 3 sholat namanya ini. Iya, biasa. Ya. Atau 3 orang ya. Satu. Demikian ya. Saya suruh maju dari mengantuk. Pak orang main buat gue. Jalan Pak Kiai. Oh, jarang ya. Apanya itu yang jarang? Nggak, jemaahnya maksudnya nggak seperti itu. Tutup ya. Tapi begini, karena nggak ngerti, tinggal sholat saja, nggak diatur sholatnya. Mau manjang nggak ada. Ya, mau manjang. Kasihan amat. Padahal kalau dia mengerti, bikin 3 sholat begitu dong. Sebagai orang tua, sebagai tokoh agama, bikin 3 sholat. 3 sholat seperti tadi. Kalau lebih softnya itu Kalau bagaimana? lebih sholat lebih bagus. Nggak boleh awal gitu. Baik, terima kasih. Kemudian, sudah. Ini sholat sudah selesai. Kalau misalnya saya pakai sepatu, khawatir kalau sepatu saya bersih, aman. Kalau sepatu saya takut ada tai kucing apa, gitu ya, maaf. Maka buka sepatunya, lihat saya, ini di atasnya. Oh, Akbar, saya mau sholat, tiba-tiba sudah dikubur. Ya, sholat di kuburannya. Oh, Akbar, loh, gimana? Ya kalau ada koran naik pakai koran, kalau ada baru bisa. Tapi nggak ada ini pakai, ya sandalnya dibuka, dinaikin di atasnya, itu namanya Bapak tidak hamlun najis, tidak bawa najis. Tapi kalau pakai sandal, namanya hamlun najis, kalau ada najisnya di bawah. Maka itu cara menyiasati. Paham ya? Baik. Menguburkan, sebelum berangkat ke kubur, jika mayitnya orang baik-baik, maka terlebih dahulu mengadakan penyaksian, mayitnya adalah orang baik. Biasa kan kalau di Jakarta, yusru bi anna hadal mayit min ahlil khair. Min ahlil khair. Apa itu maksudnya? Saksikanlah bahwasanya mayit ini adalah orang baik. Baik apa baik? Baik. Jadi pilihannya begitu, teman. Baik tidak baik? Oh, tidak baik. Itu yang ngomong salah pilih. Baik apa baik itu kira-kira ya.
Baik. Maka para jenis sekalian, selanjutnya sunat mempercepat lengkap mayit daripada jalan biasa tapi tidak lari. Mengapa kemudian tergesa-gesa? Memang dianjurkan cepat begitu. Cuma pesan saya kepada anak-anak muda di Jakarta, tolong jangan bawa pedungan. Ada kontainer dipecahin, ada kaca orang hancurin. Saya tahu saya. Tapi biasanya bawaan mayit biasa. Cuma jangan nyalain mayit dulu. Salah lagi saran saya, ya ustadznya ini tolong, ustadznya ini ajarin jemaahnya, tolong jangan sampai mengganggu, jangan sampai menambah beban daripada mayit. Gara-gara mayit ini kemudian banyak sepion pecah itu. Sunat mempercepat langkah mayit. Kemudian ini hukum mengantar jenazah ke kuburan bagi laki-laki sunat, bagi perempuan makruh. Ini soal khilaf saja ya. Ada mengatakan ya tidak apa-apa. Mengapa? Karena perempuan kadang-kadang nggak kuat gitu. Akhirnya mudorotnya yang lebih banyak. Ya, ukuran lubang kuburan ini biasanya kerjaan orang laki-laki, panjang mengukiri mayit, kemudian lebar sekian. Prinsipnya menguburkan itu sekiranya tidak bau. Paham? Jadilah liang lahat. Kalau liang lahat macam-macam nih. Ada liang lahat modelnya liang lahat begini. Ada liang lahat sebelah. Nah, mana baratnya ini? Ada di sebelah sini. Ada di tengah. Ya, tergantung kepada tanah ya. Kalau tanahnya itu longsor, ya di tengah saja. Tapi kalau tanahnya aman, ya di sana. Caranya bagaimana pakai ini? Letakkan keranda di arah kaki lubang selatan kuburan kira-kira. Kemudian keranda ini kira-kira begini. Cara menurunkan begini. Rata-rata, mohon maaf. Ini orang dari sini. Iya, di situ. Bapak, gitu. Yang benar itu adalah begini. Dari samping. Seperti orang melahirkan. Bukan begini, mungkin sekarang melahirkan pakai sesar sih ya. Ya, kira-kira idealnya begini menurut kitab. Kecuali darurat Pak Kiai. Di sini nggak bisa, di situ becek. Ya bisa begini. Ya waduh, itu wajib. Tapi kita berbicara kesempurnaan. Paham ya? Yang nama ini tuh diangkat dan dimasukkan ke dalam kubur perlahan, yang di bawah itu membaca, ikutin saya. Bismillah. Wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu taruh. Kemudian kepalanya itu, badannya itu agak miringkan begini. Ya, nanti saya contohkan. Ada sudah siap. Itu dipotokan itu calon mayat. Siapa dengan orang dalam kerumunan mani dan ini setelah mayat sampai di lubang kuburan, masukkan mayat ke dalam liang lahat, posisi yang wajib dihadapkan. Adapun nanti dikebuki sama malaikat kota kaki urusan nanti. Intinya secara syariat wajib. Kapan yang menutup kepala dibuka? Ada. Baru diganjal dengan bata mentah atau tanah yang keras, kemudian pipi mayit ditembakkan pada bata. Biar apa? Biar dia kembali pada tanah. Nempel ke tanah ini. Kalau di pengkor yang begini nggak sampai ke tanah, tarik apa namanya di bulat-bulat itu? Tanah bulat. Ya. Tanah bulat. Nah, buat ganjal. Kepala mayit diganjal dengan batu mungkin ya caranya. Nanti saya praktekkan di sini. Dan yang terakhir, wajah dan kedua kaki mayit disandarkan ke dinding kubur seperti orang mau rukuk dalam salat. Orang yang tidur kemudian belakang tubuh mayit punggungnya itu diganjal batu mentah yang keras yang telah dibulatkan supaya tidak terbalik. Setiap bata mentah atau tanah yang keras yang telah dibulatkan tadi dibacakan surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Baca dari rumah nggak apa-apa. Itu paham ya?
Inna anzalnahu fi lailatul berapa kali? 7 kali. Berapa kali? 4 kali. Biasanya kalau orang baik ada yang bisa. Tapi kalau orang nggak baik, susah. Kemarin dia ditutup begini. Kenapa tidak langsung ditimpa dengan tanah pakai? Ya tidak menghormatnya namanya. Coba kira-kira itu orang subur, nggak ada penghormatan ke tubuh kita. Walaupun nanti misalnya ini nanti runtuh, tegusur apa itu, ya urus nanti. Tapi secara kemanusiaan tetap kita pakai. Paham ya? Dibaca talqin, kalau baca talqin, misalnya mohon maaf, ini ukuran Pak. Apa ini kepala? Iya. Ya. Lisan. Kalau lisan di sini posisi kita doanya. Karena itu menghadap ke sini. Seakan-akan kita sedang berhadapan-hadapan. Ada talqin yang akan kita. Demikian berkaitan dengan materi apa namanya? Bukan masih teorinya ini. Jadi saya ini praktek. Biar cepat saya akan praktek. Tapi kalau Bapak haus silakan minum. Baik Mas. Ibu nggak apa-apa, nggak usah geser. Saya izin, saya langsung praktek ya. Ya. Nih, mana Mas? Tadi ada duit. Ini Pak, ini tinggal beli di pasar, beli paket ya. Ini adalah bumbunya orang mati. Sabun, jika tempat ini untuk bagaimana sekiranya air bisa sampai kepada kuku yang mungkin panjang, kan tidak semua orang bersih. Ya, ini sampo seperti maklum untuk mandi. Ini bedak, kalau memang belum dibedaki tidak terlalu pucat, jadi jangan menor kayak artis. Baik, ini lanjut Pak Kiai, Ustadz. Ini kapur baru, paham? Ini untuk apa? Ini campur air nanti saya praktekkan. Ini namanya terikan cendana. Ini minyak melati, boleh minyak ini, minyak nyong-nyong juga boleh, minyak campduyung, atau minyak yang paling harum yang Bapak punya. Ini biasa dipakai untuk kepentingan project, boleh. Project apa? Bang, ya biar tidak kesulitan nyari. Ini sudah satu paket di Indonesia ya. Ini sebenarnya tambahan-tambahan saja. Paling pokok ini. Paling pokok ini. Mas Ubay, tidur Mas Ubay di sini. Ini suci Mas. Buka samponya. Jadi cara ini. Baik, ini ukur begini boleh. Ya, atau pakai tali boleh, silahkan cari yang termudah. Kalau di kampung itu pakai pering, apa Pak Sodik pering? Bambu. Jadi bambu itu tujuannya dilebihkan, maaf, di atas kepala segini, di bawah itu. Tujuannya bambu itu bisa diukur untuk ini, diukur untuk kekuburan. Ya, bukan bambu untuk mancing, bukan. Beda lagi. Coba di atasnya, kira-kira saya cari gampangnya. Sudah, cukup. Kurang dikit kepalanya. Kurang dikit kepalanya. Nah, berapa lembar kita butuhkan? 5. Oh, ini 2 lembar. 4 lapis ya. Maaf, salah. Sudah, bangun sekarang. Nih, pegang. Ya, 1. Tarik sana. Tarik. Nih, Jerin. Ini pelatihan jenazah di hotel pokoknya. Jaga rekor. Sarut. Ini Mas. Kalau di rumah ada bunyi sret, berarti ada yang meninggal. Jarang kan orang jadi tukang. Nih, berapa udah barusan? 2 baru. Nih, taruh dulu. Nah, karena ujungnya ini susah, potong begini. Kenapa saya beli ini? Padahal di rumah ada sudah bekas-bekas. Biar tahu cara motongnya, benar ya? Kalau sudah
bekas itu kan gimana cara memotong? Kalau ini kan tahu. 1, 2, 3. Satu lagi. sekarang bilang tadi baju ya. Iya, buat baju. Baju Pak Taufik, baju ukurannya saya sarankan sampai ke lutut. Ini, paham ya? Ukur saja kira-kira sampai ke lutut. Ini kok sudah habis masih ada? Ya. Anggaplah ini ya. Lebih sih, nggak apa-apa ya. Iya. Pokoknya ukurannya sekitar ke lutut. Ya. Nih, udah tahu? Udah ini. Sekarang Pak Taufik ikutin saya. Taruh dulu. Pegang. Gunting. Saya kalau ngajari bayi fikusannya ngos-ngosan, capek amat jadi kayak gini. Kalau saya masuk TV One gampang tinggal ceramah. Ini masih mewah hotel. Begini. Paham ya? Iya. Mau laki maupun perempuan begitu, kira-kira. Berapa sudah? 4. Ah. Ini masih ada satu lagi, 5 surban. Paham? Surban itu banyak versi. Ikut saya dulu, ya. Yang lain-lain yang punya ilmu yang lain nanti bisa berbagi. Tapi gampang surbannya begini. Kira-kira nanti jadi segitiga. Kan Mas? Ini capek kan? Nah, ini mohon maaf saya sebutkan, ini kan ada sisa ini. Iya. Untuk tali nggak apa-apa ini. Tapi kalau nggak ada sisa, Bapak, tali itu bisa diambil dari pinggirnya. Ya, jadi pinggirnya nih. Paham ya? Ini contoh. Tarik. Ini tali dia dibutuhkan 1, 2, 3, 4, 5. Di tengah itu 3, atas. Yang terpenting tali itu sebenarnya bukan hitungannya, tapi yang terpenting adalah dia bisa menutupi aurat. Ya. Kalau Mas airnya panjang ya, butuh 6 aja. Jadi nggak ada keterikatan dengan jumlah. Ya. Dah. Saya ulangi lagi. 1, 2, Pak Taufik. 3, jangan kena najis ini ya. Kakinya Bapak Ibu jangan kena najis. Sebab kalau kena najis sholatnya nggak sah. 5. Berapa? 5. Sekarang tali, karena talinya ini pendek, saya siasati begini. Pegang Pak Taufik. 1, nah. Pak Poniman pernah ikut saya begini? Oh, pantesan nggak pulang. Nah, lagi sambil diperlihatkan kepada orang. Ini, pegang lagi. Nah, yang lain sambil minum kopi ya. Aman boleh. Nah, perhatikan ini Pak. Pegang, tarik. Sini. Nah, tarik lagi. Tarik. Paham begitu maksud saya? Jadi sehingga nanti kita Pak Muiz merenungi apa? Kematian atau gimana ini? Baik. Ini disesuaikan saja ya. Pokoknya intinya tali. Kalau tali itu kepala ini cukup ini pendek. Tapi kalau tengah itu disambung nggak apa-apa. Apa sambungnya? Disambung. Kan nanti dibuka. Ya, sudah cukup. Sampai di sini ada bertanya? Cukup. Kita lanjut ya biar cepat ya. Katakanlah ini begini Pak, mengapa ini saya persiapkan dulu kapan?
Karena kalau kafan belum siap, ini sudah dimandikan, ini kelamaan ada di tempat mandi. Ya, katakanlah kedinginan. Saran saya kafan diamankan dulu, dan saya minta nanti pulang ke rumah masing-masing, di tempat rukun kematian itu saya bikin dipan itu dari kayu. Ya, sekiranya nanti kalau ada orang meninggal khusus dipakai itu, sehingga kita merawatnya di atas itu enak. Paham ya? Biasanya kan di bawah itu rentan. Orang yang nggak ngerti gotong-gotong hidup dari kamar mandi. Bukan hanya kotor, najis kan ya? Nah, itulah persoalan. Akhirnya jadi nggak sesuatu. Paham ya? Udah. Ini ibu tidur. Aduh, ini ibu bapak perhatikan. Kalau mandikan mayit, perhatikan ini. Nih. Saya mau ketawa karena bisa. Perhatikan, saya kan mandikan mayit. Ya. Mandikan mayit begini. Pertama kali mayit itu kan sudah digunting semua bajunya ya, sudah telanjang semua, tidak boleh melihat aurat, tidak boleh, tetap tidak boleh. Pokok siasati kira-kira bagaimana caranya tidak usah melihat badannya saja tidak dianjurkan. Jadi begini, setelah Bismillahirrahmanirrahim dimandikan saja dulu, dimandikan saja. Nawaitu nuntunya nanti. Saran saya mandikan. Kalau saya kan nyuruh kepada sahibul bait atau anak-anaknya, mandikan dulu, siram dulu, siram sampai bersih. Mana data air? Siram sampai bersih, terus sampai sabun semuanya. Ya, setelah bersih, paham? Baru kita Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu. Setelah wudu apa? Wudu semuanya seperti biasa wudu, paham? Kemudian kaki biasa seperti biasa. Setelah itu kan sudah bersih nih, baru nawaitul ghuslah, kepala sampai kaki. Terakhir ditutup dengan kapur baru sini. Nih, ambil baskom, paham ya? Ambil baskom, kasih air, kemudian disiramkan ke atas. Paham? Biar memperlambat pembusukan, paham? Ya. Setelah itu ini kan basah nih barang. Ya. Bapak dan ibu ambil kain yang baru, kain yang kering. Katakanlah ini kain yang lama. Jadi ada kain di sini. Contoh, biar tidak dibuka auratnya. Silahkan dulu kain yang baru ya. Ya, yang baru kira-kira begitu. Pak, pegang Pak. Kira-kira begitu. Sana. Udah paham? Ini buka. Ini buka ini. Paham ya? Sudah digitukan, baru digotong menuju ke tempat kafan. Paham ya? Memandikan ini biasa, mandikan seperti biasa. Kalau umpamanya perlu cebokin. Kalau misalnya diginikan, jadikan. Tapi jangan ditelanjangin ya. Cebokin, semuanya dibersihkan. Apalagi bilang kepada anak-anaknya, kapan lagi kamu menghormat bapak gitu? Ya, sebagai ustadz kesempatan itu nyuruh orang. Mumpung jadi ustadz. Nah, sampai di sini memandikan, ada yang terlupakan oleh saya secara umum? Gak ada. Nah, baru setelah ini dia itu kan sudah ditutupin begini Pak ya. Paham ya? Kain baru ya. Kain baru. Nah, sekarang baru. Mas, ini dipindah ke sana. Os-osan Pak.
Ya, sekarang kita mau membuat kafan karena ini tempat di bawah, kita ngomong di bawah aja. Kalau di atas lebih mudah sebenarnya. Maksudnya lebih aman dari najis. Buat Pak Taufik. Satu. Kamu nih. Ya. Kamuin. Ini Pak Taufik. Ya. Dua. Yang bisa minum kopi silakan. Kopi nggak ada. Yang ada minum air putih. Ya. Air putih. Insya Allah lebih jelas. Udah, satu. Ini cukup di bawah. Dimas. Udah Pak Taufik, 3 dulu. Ya. Perhatikan Bapak Ibu. Pegang. Nah. Lagi. 3 lagi. Satu. Bikin lagi Pak Taufik. Nah. Terus 3 dong. Kalau nggak cukup, bikin lagi mana? Latihan begini nih idealnya, ya kalau pondok kan lama saya. Idealnya 2 hari. Ini saya kejar kayak orang naik kuda. Cuma 2 jam kira-kira. Nah, kita cukup dulu. Pak Taufik, kurang banyak. Ya. Bapak kalau kakinya suci boleh. Kalau kakinya suci boleh. Ya. Nah, ini nggak ada masalah injek-injek. Persoalan. Kalau yang bersih, kaki suci. Bersih, bahasa Ibu bersih. Bahasanya orang Jakarta bersih. Ya, kalau saya mengatakan suci. Jadi kalau kan ada yang bilang jangan injek-injek. Injek-injek itu kalau itu nggak suci kakinya. Paham ya? Ayo sekarang kapan 1. Pegang Mas. Sebelah sini Mas. Sana. 1 ini. Kalau kurang mundur, saya mundur di faedah. 2, yuk. Ibu perhatikan. Saya fokus ke orang laki dulu. Tengah. Nah, teman. Faedah. Nah. Nah, selang-seling. Khawatir takut jenazahnya seperti bapak ini. Kalau lagi-lagi ini pernah dikit itu Pak seperti ini. Baru terakhir apa tadi? Baju. Kalau perempuan langsung saja ya. Perempuan begini. Ini Mas. Ini. Nah, ini. Begini. Nah, ketiga itu kalau berlebihan nggak apa-apa, 3 ditambah dengan kain. Karena kalau nggak berlebihan, ya 2, satunya ini, paham ya? Ini. Itu saja perbedaannya. Nah, ini adalah ini. Yo. Alain mana? Awalnya di mana pakai Ini sama enggak sama kan? Kita sama kan? Sama. Jadi begini Ibu. Sudah seperti ini. Masuk jenazahnya.
Bentar dulu. jenazahnya ngopi dulu deh. Tunggu dulu. Jadi sorban ini kan di belakang itu ya. Jadi dia di belakang saja, benar nggak apa-apa ini. Dah, apa ada di buku? Ini di atasnya dikasih, ini sudah saya. Oh, daun-daun itu. Nah, apa? Nih. Nanti tolong dibersihkan. Ya, bersihkan. Ini kapas, anggaplah kapas ini karena banyak cukup ya. Ini idealnya begini. Karena banyak ini. Kalau tidak cukup cukupin satu misalnya sekiranya. Dan ini karena saya khawatir si mayit ini berlumuran dengan ini. Apa ini? Di paham ya? Di atas kapas. Di atas kapas. Biasanya ibu-ibu sudah menyiapkan dulu, sudah dikasih nampan ya. Iya. Ya, sudah paham? Ya, paham. Atau dikasih dapur barus. Ini antara dua-duanya boleh. Campur aja, Campur aja. Paham? Kemudian dikasih minyak. Ini baunya. Seru bro. Wah. Kalah. Ini ilmu ya. Iya. Iya. Apa? Enggak, sudah dibayar kan ini? Sayang kan dipakai. Mas, kasih baik, tenang. Bau minyak minum dikit. Ganti. Udah pas baik. Sudah, sampai di sini paham? Bapak ada di ini masalah. Apa masalahnya? Ini kalau kita gotong pasti ada lidah. Iya. Maka disiasati. Dilipat. Baik. Jangan juga lipat. Bawa. Bersihkan. Ini juga sama. Bersihkan. Ini juga sama. Bersihkan. Paham Ibu? Ini menyiasati kalau tidak di atas lipat. Paham? Maka mayitnya sudah rapi. Sini. Apa kira-kira ya? Itu sini. Kira-kira begini ya. Kalau tidak pas, dipas-pasin. Ini pas dulu. Nanti ini berarti masuk baik kurang kata dikit. Dikit aja. Udah. Ah, seperti itu. Kan nggak nginjek kira-kira kalau begini ya? Iya. Enggak, Pak Taufik. Ini main lagi. Nah, itu main sakit tadi. Jadi ini Bapak Ibu, ini kan dilukain sama saya tadi ya, sampai kiri dikit, masuknya biar gampang masuknya ke kepala. Pak, ini kan ceritanya tadi ditutup nih ya, kepalanya ditutup. Kepalanya ditutupkan, dibuka begini sedikit-sedikit, kainnya sambil ditutup gini. Maka di sini kemudian si mayit tidak kelihatan awalnya. Paham? Dah, saya bilang tadi. Mana Pak? Si mayit dikasih kapas 7 anggota sujud.
Mana kapas yang lagi? Oh ya, satu, anggaplah begini ya. Dua, ini saya praktekkan dulu. Nah, jadi yang rapi. Dua, satu, dua, tiga. Ini. Apa lagi? Nah. Jadi jangan ini ditutup nih, mohon maaf, pengaluannya ditutup. Saya kan tidak membuat jawab ya. Ya udah gak apa-apa, jangan yang penting. Ditutup. Ya. Kalau pakai celana dalam silakan, tidak juga nggak apa-apa. Yang penting. Kemudian tangannya. Di belakangnya kan sudah ada kapas di belakang. Iya. Sebenarnya begini ya, ada solusi yang lain. Ditutup itu maksudnya biar tidak keluar. Iya. Kotoran. Ya, nih. Sampai ini kan kebuka nih, kasih juga. Kenapa kalian ditantang? Ya, Bapak Ibu, sampai detik ini ada yang ketinggalan nggak saya? Ya, artinya sampai detik ini dulu. Hidungnya nggak ada kopi. Oh, nanti pasti. Sampai di sini kira-kira sudah selesai. Maka karena ini saya sebut mayit laki-laki, maka dari kiri dulu ya, anak kiri sini. Nah, bismillah. Dengan Pak Taufik ini Sama bersama. Ibu, biar kelihatan ini prakteknya. Kalau yang terbiasa biasa aja. Kiri kanan nggak apa-apa kiri ya? Maksudnya ke kiri. Ini saya kan mengajarkan yang versi ada kitabnya gitu kira-kira. Jadi dulu selesaikan semua. Masuk kiri, baru kanan. Ini kanan, ini laki. Kalau perempuan kanan. Paham ya? Nih. Pulas nih kayaknya. Pulas kayaknya. Makanya udah tahu apa sih? Ya, angkat Pak Taufik. Ini beneran. Setelah di sambil ditarik, ini Pak Taufik. Ini ya biasanya pakai boneka ini. Boneka itu. Tapi akhirnya ketik sih kamu. Nah sekarang begini perhatikan, saya punya masalah sedikit kemarin. Ketika si mayit itu di dalam kubur, ikatnya itu orang ini di bawah. Ini kan nanti jenazah itu posisinya anggaplah ke sana apa ya? Iya. Maka akan menghadap ke situ. Jadi posisinya ada di sini. Ya. Pinggir. Ya. Dan jangan dicermati. Saja ya. Nih. Nih.
kemarin ada yang di sini akhirnya soalnya bukanya susah. Kalau ini kan enak dibukanya. Mana gunting Pak Taufik? Ini. Bapak 2, 3. Ini sebenarnya banyak revisi. Di atas tangan bisa diambil di bawah. Pak, kalau buka dibuka gimana? Ah ini, Bapak dan Ibu sekalian, ini boleh di atasnya, boleh di bawahnya, nggak ada aturan tertentu. Terpenting dia ini tidak membuka aurat ya. Nah, terakhir. Mana tadi duduk ibu-ibu, versi ibu-ibu ini ilmu yang pernah saya dapatkan dari ibu-ibu juga. Untungnya perempuan ternyata seperti ini juga ya bisa. Nah ini beda. Ini beda. Ini ya, kira-kira pegang. Pegang. Nah. Boleh dijahitnya Pak? Jangan. Buka kepalanya. Tolong kamera. Kayak begitu. Ini tinggal dirapiin. Ini ya. Kenapa saya tidak mengatakan tidak boleh? Cuma kain ihram, kain kafan itu ada kesumpaan. Artinya mereka ini, orang ini yang menghadap pada Allah tidak ada ikatan. Ini kenapa diikat? Ya harus diikat, jangan lupa nanti di bawah, nanti di bawah. Ya begitu kira-kira ya. Untuk ini saya buatkan seperti ini. Ya sebenarnya sama juga boleh, nggak ada masalah. Angkat kepalanya, simahin. Tungguin saja. Yang rapi ya. Ini kita ini seperti ini besok. Pasti. Mendingnya lo yang rapi. Makan harimau gimana? Ya. Tadi kupingnya kan belum ditutup, usahakan tutup. Ya. Baik. Aturan ini ada nyawa yang nanti. Ada ketemu aturan ini. Kasih kupingnya, lubang-lubang yang ada ditutup. Yang terakhir, ini mukanya. Ya. Bapak-bapak, ibu yang ikhlas ya. Berdoa aja ya Allah, jangan dulu. Kira-kira Bismillahirrahmanirrahim sudah dulu. Ya. Ini orang hidup saya dulu. Cukup ya? Ini sebagai contoh saja. Sebenarnya. Oh ya dikasih celah sifat ya, dikasih saja nggak apa-apa, jangan mendong-mendong. Mohon maaf, perempuan juga pakai dikasih bedak dan sebagainya yang sekiranya tidak terlalu masuk. Intinya sekiranya normal gitu. Paham ya? Berarti tutup kemudian jelas. Kalau saya ini mau praktekkan. Kira-kira begini. Paham ya? Mana fotonya sudah? Seperti ini. Cukup? Saya kasih
kasihan anaknya. Nah, jangan. Ini masih praktek. Nih. Anggaplah kepalanya tadi ditutup ya. Wah, enggak tega bapaknya. Nah, ini ikat seperti biasa, Pak. Ini karena akan dimasukkan dalam keranda. Anggaplah ini sudah di dalam keranda. Maka kita akan melaksanakan sholat. Saya mengatakan kiblat di sana. Paham ya? Sana maksudnya? Disepakati di sana. Ini. Ini. Nah, sana kiblat ya. Kalau mayitnya laki-laki, kepala berarti di sini. Benar ya? Ajaran tadi. Tapi mohon sosialisasikan dulu biar nggak berantem sama orang kampung. Laki, kalau perempuan di sini kepala salah. Kalau bukan sama, perempuan sana, laki sana. Paham? Imamin berarti balik. Ayo. Tapi mohon maaf, baik jangan dibegitukan ya kalau jangan gitu, ini cuma menjelaskan. Ini soalnya, paham? Nah, bagi remote. Musolli ala hadzal laki. Salah. Kalau perempuan saya menganggap di sini, paham ya? Perempuan pahalnya di kiri. Ya, di kiri. Sama di sini. Imamnya di tengah. Paham? Ya, si mayit ini sudah anggaplah selesai sholat. Prakteknya cuma terakhir saya praktekkan sholat. Allahu Akbar. Sholat tadi sudah selesai ya. Pertama baca apa? Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Allahu Akbar baca apa? Surah Ibrahim ya. Bismillah sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim sampai selesai. Fil alamin innaka Hamidum. Allahu Akbar baca apa? Ini karena lagi Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi. Yang panjang ada lagi sampai di situ selesai. Allah, kalau perempuan Allah maghfir. Kalau banyak seperti di muka. As-salatu ala hadil hamadi yarhamukumullah. Kan gitu kan? Itu berarti ini banyak. Akwat, kalau satu atau ha. Yang terakhir, Allahumma la tahrim, Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taqina ba'dahu waghfir lana warhamna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada wabarakatuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salat biasa nggak pakai wabarakatuh. Paham? Ya itu tadi disaksikan di satu dan ada mayit minadil khair. Paham ya? Dan salatnya tiga apa? Ingetin itu. Biasanya kelakuan mayit juga pada orang yang sholat. Terakhir, ini katakanlah masuk kepada kubur ya. Kubur, mas. Anggaplah kubur. Maka di sini kubur menghadap sana kan? Nah, agak begini. Jangan kaget mas. Jadi begini, paham ya? Ini gak bakalan menurut saya karena di situ ada dinding. Nah, justru kalau terlalu begini takut hilang. Jadi begini, ambilin apa tadi? Selanjutnya dibacain inna anzalnahu fi lailatul berapa kali? 7 kali dibaca dari rumah boleh? Dari rumah aja lah, saya nggak mau takut kalau ke kuburan. Paham ya? Atau tanah yang ditempatin tidak apa-apa, maksudnya harus cium tanah aja ya. Jadi cium tanah itu, nih mohon maaf, mana? Ini kan dibuka ini Pak.
Stadium sana Menyium tanah agak susah, makanya kemudian ada begitu. Ini agak, nah ini susah nih, ya, ambilin tanah sekiranya menyentuh. Karena tadi tuh, tadi kalau menyentuh ini tadi, ketika menerima Bismillahi wa ala millati ini kerjaan orang mati. Paham ya? Kemudian dibuka begini, sebelum ditutup ada nin. Kalau di kampung biasa ada. Kalau bisa ada, ya nggak apa-apa pasal ribut. Ya. Tapi kalau saya ada dasarnya. Dasarnya itu kitabnya itu sudah. Tapi kalau orang itu ada, orang Betawi ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sama semuanya. Ada yang biasa. Dia sudah sampai koma sampai selesai. Oke ya. Betul. Ya, ajaran Pak Haji pakai duduk apa berdiri? Berdiri. Orang kan berdiri. Sebenarnya begini ya, ini soal pilihan. Kalau saya tafaulannya itu kepada orang yang ada memanggil sholat. Ya ada di berdiri posisi. Allahu Akbar. Ada juga yang jongkok. Oh ya, sekarang di atasnya kan sudah ditutup kuburan nih. Kemudian dikubur di situ ada petunjuk agar ditinggikan sedikit. Kemudian dikasih bisa. Posisi ustaz, kemudian jadi ustaz jadi kiai, posisinya di sini. Yang ini main ngadap sini. Paham ya? Kemudian Bapak tanya tadi disiram bukan. Karena kalau di sini saya kan berhadapan-hadapan seperti ini. Kemudian dia dikasih air tadi, air mawar, walaupun sudah ada hujan. Setelah itu saya biasa talqin. Talqinnya begini. Bapak Ibu ada kitab talqin di Majmu' Syarif. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Duduk pakainya, semuanya duduk. Kira-kira duduk ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini namanya Ubay. Ya Ubay. Jangan jawab Ubay. Ya Ubay, udkhil ahadal ladzi Ubay bin siapa? Udkhil ahadal ladzi kharajta min darikum talaban fasih. Kharajta min dari dunia ila dari akhirah dan seterusnya. Nanti ini inti daripada talqin itu adalah mengajarkan si Ubay yang sudah ada di bawah tanah, diajarkan menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Baik, Ubay ada di bawah tanah. Sebentar lagi ada dua malaikat namanya Munkar dan Nakir. Ubay jangan takut, jangan kaget karena keduanya makhluk Allah. Nanti malaikat Munkar Nakir kalau tanya, mana buka? Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Dan sebetulnya itu bahasa Arab. Kalau diterjemah mantap. Kalau diterjemah bagus. Sebabnya apa? Yang hidup juga bisa dapat pelajaran. Paham ya? Nanti tanya, jawab Ubay, Allah Rabbi, Allah Tuhanku, Nabi Muhammad dan seterusnya. Itu namanya talqin, kasih contekan ke mayit agar bisa menghadapi. Baru sampai kepada begini. Ala dzalika hujita wa ala dzalika atas akidah itu Ubay hidup, atas akidah ini Ubay mati, atas akidah ini kamu bangkit dari kubur. Kemudian sampai kepada sabatakallahu bil qadri sabit. Amin. Amin. Nah, yang lain ini asalnya duduk berdiri. Sabatakallahu bil qadri sabit. Amin. Sabatakallahu bil qadri sabit. Amin. Artinya begini, semoga Allah memberi kemampuan kepada si Ubay ini bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Amin. Paham ya? Gitu. Sampai di sini selesai. Bapak dan Ibu sudah paham?
Bapak dan Ibu kalau tidak paham bisa menghubungi saya di ini saya sebut dengan kitab Menggapai Husnul Khotimah, isinya ya jenazah. Iya. Duduk kembali biar saya baca Fatihah. Terima kasih jazakallah hasanah jaza. Mari kita duduk yang tenang dulu sebelum kita meninggalkan tempat ini dan mendapatkan apa yang perlu dibawa ya. Kita tutup dengan pembacaan surat Fatihah. Semoga ilmu yang tersampaikan walaupun sedikit ada guna dan manfaatnya. Ilmu menghadapi kematian, setelah kematian, memandikan, mengkafani, menguburkan dan terakhir mensolatkan beserta aktivitas yang lain berkaitan dengan jenazah. Semoga Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna. Terimalah doa kami dan permohonan kami ya Allah. Al-Fatihah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami wa auladana dan putra putri kami wa talamidana dan murid-murid kami wa ahlana dan keluarga kami Allah min ahli ilmi wa ahli khair, min ahli ilmu dan orang yang senang berbuat kebaikan. Wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah acara pada siang menjelang sore pada hari ini, yakni acara pelatihan manasik jenazah yang langsung dilatih dan dilakukan oleh guru kita yang secara praktik maupun teorik sudah berpengalaman, yakni Bapak Kiai Haji Ismail Munir selaku Ketua Umum Aswaja Center. Akhirul kalam, bila ada salah kata dan salah ucap itu datangnya dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.